Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat kemurahan-Mu yang memberkati kami pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan akan menjalani sepanjang hari ini. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan kami rindu untuk diberkati lewat firman-Mu yang akan kami renungkan pagi hari ini. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Kita merenungkan firman Tuhan dengan tema ketidaktaatan membahayakan. Kita akan baca Yunus pasal 1 sampai ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 1 kitab Yunus ini berisi kisah pelarian Yunus dari panggilan Allah dan berakhir dengan pembuangan ke laut dan ditelan oleh ikan besar. Akibat ketidaktaatan Yunus, Allah marah. Kapal yang ditumpangi Yunus diserang angin dan badai besar. Tidak hanya Yunus yang dalam bahaya, tetapi juga orang di sekeliling Yunus juga mendapat ancaman bahaya. Yunus menyadari kesalahannya. Semua terjadi karena dirinya. Yunus kemudian dibuang ke laut dan badai besar berhenti mengamuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah pelarian Yunus mengungkapkan dua pelajaran rohani bagi kita. Yang pertama, pemahaman kepada kehendak Allah menjadi tidak bermakna jika tidak disertai dengan ketaatan. Setelah menerima perintah dari Allah, Yunus justru melarikan diri ke Tarsis dan menjauh dari hadapan Allah. Sebagai seorang nabi, Yunus memahami kebenaran Allah. Ia tahu bahwa lari dari hadapan Allah berarti meninggalkan sumber kebahagiaan dan berkat. Lagi pula, manusia tidak mungkin lari dari Allah. Ironisnya, ia justru menunjukkan ketidaktaatannya dengan usaha kerasnya untuk melarikan diri ke Tarsis. Ia berangkat ke Yafo, memilih kapal, membeli tiket, naik kapal dan bersembunyi di ruang terbawah. Pemahaman Yunus akan kebenaran Allah menjadi tidak berarti ketika memilih untuk tidak mentaatinya. Yang kedua, kasih Allah lebih besar daripada ketidaktaatan manusia. Setelah Yunus melarikan diri, Allah bertindak dan mengembalikannya kepada tugasnya. Allah menimbulkan badai, campur tangan dan pengundian sehingga Yunus dibuang ke laut dan mengutus ikan besar untuk menelannya. Yunus harus membayar harga atas ketidaktaatannya dengan tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari. Sungguh ironis, sebuah panggilan mulia yang seharusnya dijalankan dengan penuh sukacita harus dijalani dengan cara yang menimbulkan sengsara. Saudara yang terkasih, pengalaman Yunus mengingatkan kita bahwa ketaatan kepada kehendak Allah lebih penting daripada sekedar memahaminya. Namun, untuk dapat taat kepada kehendak Allah, seorang percaya harus terlebih dahulu memahaminya.
Apakah kita rindu memanfaatkan semua sarana untuk memahami kehendak Allah? Jika kita tidak berusaha memahami kehendak Allah, bagaimana kita dapat mentaatinya? Salah satu penghalang kita untuk mentaati kehendak adalah Allah adalah sifat kedagingan. Karena itu, kita perlu bersandar kepada kuasa Roh Kudus yang mampu mengalahkan kedagingan dalam diri kita dan menolong kita hidup dalam ketaatan. Kiranya Allah menolong kita menjadi umat-Nya yang tidak hanya haus dan lapar akan kehendak-Nya dan kebenaran-Nya, tetapi juga berusaha sekuat tenaga untuk mentaati Allah dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang menegur kami pagi hari ini, bahwa ketidaktaatan adalah hal yang tidak disukai Allah yang dapat membahayakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Ajar kami Bapa untuk selalu taat kepada Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga hidup kami adalah hidup yang berkenan kepadamu. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.